Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada kesempatan yang baik ini, di bulan yang penuh dengan berkah ini, sedikit saya akan menjelaskan tentang meraih kesuksesan dan kesempurnaan di bulan Ramadan. Untuk mencapai dua hal ini, sukses dan sempurna secara hakiki di bulan Ramadan, itu kuncinya juga ada dua. Yang pertama, semua orang Islam itu meyakini dan percaya bahwa Ramadan adalah bulan mulia yang di dalamnya dipenuhi dengan keberkahan, keistimewaan yang sangat luar biasa. Tapi perlu diingat dan juga perlu kita catat bahwa kemuliaan dan keistimewaan itu tidak mungkin kita dapatkan. Tidak mungkin kita peroleh kecuali bagi orang-orang yang mengerti tentang Ramadan. Kecuali bagi mereka-mereka yang tahu ilmu tentang Ramadan. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam Islam segala sesuatu itu harus didasarkan dengan ilmu. Jadi harus muassisun alal ilmi. Jadi dipondasikan dengan ilmu agama. Karena ilmu itu sendiri adalah asasul ibadat wa manba'ul khairat. Jadi ilmu itu dasar dari setiap amal ibadah. Ilmu adalah sumber dari segala kebaikan. Maka oleh karena itu, betapa banyak niat baik tapi ternyata tidak melahirkan kebaikan. Betapa banyak semangat yang dikobarkan untuk menghidupkan Islam, tapi nyatanya justru melemahkan dan meredupkan agama Islam itu sendiri. Itu semua terjadi karena tidak didasari dengan ilmu agama. Maka dalam beragama itu tidak cukup hanya dengan niat, juga tidak cukup hanya dengan bermodal semangat. Jadi harus dipondasikan, dikawal, dan dituntun dengan ilmu agama. Maka dalam kaitan ini para ulama telah menegaskan, saya kutip intinya saja, yang di sana bisa kita katakan, al-amal bila ilmin ikum mardudun la yuqbalu. Jadi amal perbuatan yang dilakukan tanpa didasari dengan ilmu, maka mardudun tertolak, la yuqbalu, dan tidak bisa diterima. Apalagi kaitannya dengan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan sangat banyak aktivitas yang ada di dalamnya, utamanya yang wajib seperti puasa Ramadan. Jadi harus tahu betul syarat rukunnya, hal-hal yang membatalkan dan lain sebagainya. Atau satu contoh yang sangat kerap terjadi di sebagian masyarakat, di sebagian daerah, yaitu penggalangan dana. Baik itu untuk masjid, madrasah, sekolah, dan sejenisnya. Penggalangan dananya itu bagus. Tapi masalahnya ketika penggalangan dana itu dilakukan di jalan raya. Ini yang bermasalah. Meskipun niatnya baik, tujuannya baik, semangatnya luar biasa, semuanya dikorbankan untuk masjid. Tapi masalahnya ketika dalam prakteknya, ya, kemudian mengganggu pengguna jalan, jelas tidak diperkenankan. Jangan kemudian berdasarkan ini kan sudah jadi kebiasaan, orang tidak merasa terganggu. Ya menurut siapa dulu, itu juga perlu dipertegas. Karena al-adat muhakkamah. Jadi al-adat muhakkamah itu kebiasaan yang boleh kita jadikan pedoman itu manakala tidak bertabrakan dengan hukum syariat. Hukum syariatnya jelas bahwa segala bentuk aktivitas di jalan raya, kalau itu nanti sampai mengganggu, ya hukumnya tidak diperkenankan. Ini salah satu contoh yang nyata. Di sana ada tujuan baik, semangat yang sangat luar biasa, tapi ada hal yaitu mengganggu pengguna jalan. Nah, ini juga harus kita pahami secara utuh. Maka oleh karena itu, kita tidak punya pilihan dalam kehidupan ini kecuali semuanya harus didasarkan dengan ilmu agama.
Jadi kita harus terus mengaji, memperdalam ilmu agama, agar yang baik tetap menjadi baik, dan yang buruk tetap pada posisi buruk. Jadi jangan sampai kemudian baik dianggap buruk, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, yang nomor 2, untuk meraih kesuksesan dan kesempurnaan dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan, dalam prosesnya harus melibatkan Allah dan pada akhirnya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan dalam surat Al-Insyirah, di sana dikatakan fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Yang artinya kalau kita pahami adalah ketika kamu sudah menyelesaikan suatu urusan, fansab, maka teruslah bekerja keras. Allah tidak berhenti di situ, wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu kamu berharap. Jadi secara tidak langsung ayat ini memberikan informasi, memberikan pelajaran kepada kita bahwa setiap amal ibadah itu ada 2 hal yang perlu dipahami. Satu, ada secara zahir, ada secara batin. Jadi secara zahir, contoh seperti puasa, maka puasa yang diperintahkan oleh Allah itu lakukan sesuai dengan aturannya. Tapi tidak cukup hanya di situ, ya. Libatkan Allah di dalamnya dan pasrahkan kepada Allah ibadah yang kita lakukan tersebut. Jadi itu aturannya. Kemudian yang terakhir, kenapa harus kita libatkan, harus dalam setiap aktivitas ibadah kita harus kita libatkan Allah, kemudian kita harus pasrahkan dan dikembalikan kepada Allah. Ini ada 3 hal pokok yang mendasari tentang hal ini. Yang pertama, manakala orang itu melakukan amal ibadah ataupun segala urusan, kemudian tidak melibatkan Allah, tidak dikembalikan, tidak dipasrahkan kepada Allah, ketika dia gagal, maka dapat dipastikan dia pasti putus asa atau kecewa kepada Allah. Kalau cuma sedih mungkin itu manusiawi, tapi kalau kecewa kepada Allah, putus asa, ini kan tidak tepat ini. Meskipun kita pahami bahwa bahasa putus asa itu macam-macam, ya levelnya macam-macam. Maka tidak janggal manakala ada orang sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kemudian gagal sehingga dia naudzubillah min dzalik sampai bunuh diri, stres dan lain sebagainya. Ya, karena kuncinya satu, ya, tidak dilibatkan Allah di dalamnya dan kemudian tidak dipasrahkan kepada Allah. Yang nomor 2, kalaupun orang itu ketika melakukan ibadah kemudian dia berhasil, maka keberhasilannya ini tidak bisa kita katakan keberhasilan yang secara hakiki. Kenapa? Karena keberhasilan itu mesti dia akan menjadi orang yang sombong. Kenapa? Karena merasa dia orang hebat. Ya, merasa hebat, ini tanpa Allah pun juga bisa saya lakukan. Seolah-olah kita katakan demikian. Meskipun saya katakan nanti taraf dari kesombongannya juga levelnya macam-macam. Dan yang paling akhir dalam pembahasan ini adalah ketika segala sesuatu itu ya di dalamnya kita libatkan Allah, kemudian kita pada akhirnya kita pasrahkan kepada Allah, kita kembalikan kepada Allah, maka ketika berhasil, sukses, maka keberhasilannya itu, upaya dan keberhasilan itu akan abadi dan akan terus dikenang selamanya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Itu keistimewaannya kenapa kita harus semuanya itu dalam aktivitas ataupun amal ibadah itu harus melibatkan Allah dan dikembalikan kepada Allah. Salah satu contohnya saja seperti kitab Al-Jurumiyah. Kitab Al-Jurumiyah itu kitab kecil, dikarang oleh ulama dulu dan bukan di Indonesia yang mengarang, tapi kemanfaatannya itu bisa kita rasakan sampai sekarang. Dan bukan cuma di Indonesia. Indonesia itu hampir semuanya pondok pesantren mesti menggunakan kitab yang namanya Al-Jurumiyah. Di seluruh dunia itu mayoritas mesti menggunakan yang namanya kitab Al-Jurumiyah. Maka semoga di bulan Ramadan ini dengan keberkahan bulan Ramadan kita bisa istiqomah dan semoga amal ibadah yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.